Hasil rapat dadakan AFC, FIFA, PSSI, dan Federasi Bahrain. AFC ngotot mau bantu timnas Bahrain. Langsung di skakmat, FIFA tegas menolak dan tetap dukung laga tetap berlangsung di Jakarta. Presiden AFC dicopot dan dipecat oleh FIFA dengan tidak hormat. Keluar kantor AFC dengan baju bolong, celana bolong kayak gembel, lalu dilempari tai, kucing, dan telur busuk. Jadi harapanku di hasil rapat terbatas. Di sisi lain ini kabar terbaru soal kasus tersebut. Simak baik-baik. Yes, alhamdulillah kabar gembira mantap. Tepat tadi malam, pemain muda keturunan Depok Belanda keluarkan statement yang super duper bagus. Pemain berinisial MJ akhirnya mengaku sudah dihubungi PSSI sampai beri ungkapan jujur ke publik. Siapakah dia dan bagaimana kronologinya? Simak berikut ini. Sintayong auto full senyum. Menpora Dito Aro Tejo resmi umumkan proses naturalisasi Kevin Dix berjalan pekan depan. Berkas sudah lengkap, Asnawi langsung dicoret dan dicopot ban kaptennya. Dibuang dari timnas Indonesia, gak akan dipanggil lagi sampai kapanpun karena rugikan Garuda saat jumpa Cina, jadi tuntutanku ke STY. Di sisi lain ini perkembangan terbaru Kevin. Temukan jawabannya hanya di sini. Keputusan jujur dan cerdas Calvin Verdong jelang laga super bersejarah Timnas Indonesia versus Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Fans Timnas Indonesia auto dibuat super bangga, bisa-bisa pesta pora di jalanan lepas baju untuk merayakannya. Berikut penjelasan detailnya. Akhirnya sadar dan waras juga, memang turnamen Piala AFF itu sangat gak penting karena gak masuk kalender FIFA. Legenda Timnas Malaysia sampai bicara belak-belakan, begini terang-terangan puji Timnas Indonesia yang ambil keputusan istimewa. Apa yang ia perbuat? Ini berita selengkapnya. Mantap, ini baru kabar super alhamdulillah. Media Belanda bersama Jens Raven bocorkan PSSI resmi proses satu pemain naturalisasi yang sempat meriahkan liga teratas Inggris, sosoknya besar dan kuat, berinisial JR. Apa yang Jens Raven sampaikan ke media Belanda tersebut? Temukan ulasan selengkapnya hanya di sini. Mungkin saking takutnya dengan kehebatan Timnas Indonesia saat ini, media AFC peringatkan keras Arab Saudi jangan sampai bikin hal bodoh ini ketika bertandang ke Jakarta. Sampai nekat buat pengumuman mengejutkan kayak begini. Apa yang terjadi di lapangan? Temukan jawabannya hanya di sini. Nah, ini baru top kalau Anda kerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Meski Timnas Indonesia kalah, wasit Omar Al-Ali malah makin banyak fans dari netizen tanah air. Tak seperti wasit Ahmed Al-Kaf. Apa yang publik berikan ke wasit tersebut? Saksikan detail selengkapnya hanya di sini. Dasar kurang ajar, mungkin orang ini dilahirkan dari pantan bokong sampah. Gelandang timnas Cina di luar dugaan buat pernyataan sangat bodoh dan tolol, nekat berani senggol pemain timnas Indonesia. Bisa-bisanya menghina sampai kayak gini. Apa yang sebenarnya ia utarakan? Temukan ulasannya hanya di sini. Kali ini fans Timnas Indonesia sangat sepakat dengan Bung Towel, akhirnya waras dan sadar. Sintayong wajib dengarkan kritik Bung Towel demi lolos Piala Dunia 2026. Eksklusif berita hanya di channel Indonesian Soccer. Ini penjelasan lengkapnya dan tonton video sampai habis. Pesona kecantikannya sudah tak diragukan lagi. Fans Timnas Indonesia kaum Adam bisa tak berkedip melihatnya. Apalagi dia belum menikah alias masih segar. Ratu Tisha, wakil ketum PSSI, langsung angkat bicara begini dan skakmat keras kekonyolan dan alasan sampah Bahrain nolak main di Indonesia. Ratu Tisha sampai bilang gini, semuanya auto bahagia. Simak detail lengkapnya hanya di sini. Ada apa dengan sepak bola Vietnam sekarang? Makin lama makin terbenam ke dasar jurang. Di saat semua wakil ASEAN berjuang agar ranking FIFA naik, bisa-bisanya pilih nganggur untuk alasan bodoh ini.
Apa yang Federasi Vietnam utarakan? Simak baik-baik. Yes, alhamdulillah, keputusan cerdas diambil oleh pelatih timnas U20 Indra Syafri, akhirnya sadar dan waras juga. Wilber Jardim yang sempat dicoret kini dipanggil lagi sampai umumkan hal ini ke publik. Apakah itu? Tonton video sampai selesai. Keputusan cerdas Coach Justin jelang timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 beri saran luar biasa ini ke skuad Shin Tae-yong agar raih hasil positif. Apa yang dia ungkapkan ke rakyat bola? Ini detail lengkapnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Hasil rapat dadakan AFC, FIFA, PSSI, dan Federasi Bahrain. AFC ngotot mau bantu timnas Bahrain. Langsung di skakmat FIFA tegas menolak dan tetap dukung laga tetap berlangsung di Jakarta. Presiden AFC dicopot dan dipecat oleh FIFA dengan tidak hormat. Keluar kantor AFC dengan baju bolong, celana bolong kayak gembel lalu dilempari tai kucing dan telur busuk. Jadi harapanku di hasil rapat terbatas. Di sisi lain ini kabar terbaru soal kasus tersebut. Simak baik-baik. Konfederasi Sepak Bola Asia telah menanggapi permintaan Asosiasi Sepak Bola Bahrain untuk memindahkan venue laga melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. AFC mengeluarkan pernyataan resmi dan menyatakan pemahaman terhadap kekhawatiran pihak Bahrain. AFC mengutuk segala ancaman kekerasan yang ditujukan kepada insan sepak bola. Konfederasi Sepak Bola Asia telah mengetahui kekhawatiran yang diajukan oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengenai keselamatan dan keamanan tim nasional mereka menjelang pertandingan tandang AFC Asian Qualifiers Road to 26 Grup C melawan Indonesia yang dijadwalkan pada 25 Maret 2025. Tulis rilis resmi AFC pada Jumat, 18 Oktober 2024 siang waktu Indonesia Barat. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan penggemar. Sembari mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman daring, AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia lanjut AFC. Mereka juga berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan. Mari kita nantikan hasil rapat terbatas tersebut ya. Kami akan memberikan update di channel Indonesian Soccer. Yes, alhamdulillah kabar gembira mantap tepat tadi malam. Pemain muda keturunan Depok Belanda keluarkan statement yang super duper bagus. Pemain berinisial MJ akhirnya mengaku sudah dihubungi PSSI sampai beri ungkapan jujur ke publik. Siapakah dia dan bagaimana kronologinya? Simak berikut ini. Di usianya yang baru 20 tahun, pemain keturunan Depok, Miliano Jonathans, sudah menjadi andalan bagi klub Belanda, Vitesse. Miliano mencetak 2 gol dalam laga tandang antara Vitesse dan Den Bosch, Sabtu, 19 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Kekalahan 4-2 dari pemuncak klasemen memang tak terlalu buruk bagi Vitesse yang saat ini berada di dasar klasemen Eerste Divisie. Miliano pun tak menampik adanya tawaran untuk mendapatkan paspor Indonesia demi membela timnas Indonesia. Saya membuka pintunya, saya belum menutup kemungkinan apapun, kata Miliano Jonathans, dikutip dari laman ESPN-NL. Sayangnya, ia memilih untuk menunda tawaran tersebut karena cedera yang dideritanya belum pulih sepenuhnya. Saya baru kembali dari cedera serius, pertama-tama saya ingin pulih sebaik mungkin, ujarnya. Sembari menanti kondisi fisiknya kembali pulih, Miliano tetap membuka pintu bagi PSSI untuk memproses naturalisasinya. Di akhir musim kita bisa melihat kemungkinan yang ada, tambahnya. Miliano Jonathans bukanlah nama baru yang dikaitkan dengan naturalisasi timnas Indonesia.
Pemain yang memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Depok ini sudah lama meramaikan rumor sebagai salah satu pemain keturunan yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Miliano Jonathans untuk menunda tawaran naturalisasi? Apakah kalian berharap ia segera bergabung dengan timnas Indonesia? Ayo, bagikan komentar kalian. Sintayong auto full senyum Menpora Dito Aro Tejo resmi umumkan proses naturalisasi Kevin Dix berjalan pekan depan, berkas sudah lengkap, Asnawi langsung dicoret dan dicopot ban kaptennya. Dibuang dari timnas Indonesia gak akan dipanggil lagi sampai kapanpun karena rugikan Garuda saat jumpa Cina jadi tuntutanku ke STY. Di sisi lain ini perkembangan terbaru Kevin. Temukan jawabannya hanya di sini. Akhirnya, proses naturalisasi Kevin Dix menemui titik terang setelah ia terlihat bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dito Aryo Tejo pun memberikan kabar baik soal naturalisasi pemain FC Copenhagen tersebut, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima berkas naturalisasi dari PSSI. Dengan berkas ini tentu saja proses naturalisasi Kevin Dix bakal segera diproses. Sebelumnya, proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Belanda ini diprediksi akan berlangsung lama, mengingat ia memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu, Natasja Dix Bakar Besci, dan memulai proses ini saat ada peralihan pemerintahan. Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa proses naturalisasi Dix akan dimulai pekan depan. Kevin Dix baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin, ujar Dito. Jadi ini akan kami mungkin diproses minggu depan setelah ada pemerintahan yang baru, tambahnya. Pemerintahan barunya baru minggu depan, jadi mungkin kita lihat menteri barunya juga, ucapnya. Bagaimana pendapat kalian tentang proses naturalisasi Kevin Dix yang akhirnya berjalan? Apakah kalian berharap ia bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia? Ayo, bagikan komentar kalian. Keputusan jujur dan cerdas Calvin Verdong jelang laga super bersejarah Timnas Indonesia versus Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Fans Timnas Indonesia auto dibuat super bangga bisa-bisa pesta pora di jalanan lepas baju untuk merayakannya. Berikut penjelasan detailnya. Pemain NEC Nijmegen Calvin Verdong diturunkan sebagai bek tengah bagian kiri dalam formasi 3-4-3. Meski gagal bersinar pada 2 laga sebelumnya, Calvin masih belum menyerah dan siap untuk memulai misi bangkit. Pemain berusia 27 tahun ini ingin kembali berjuang pada laga skuad Garuda berikutnya. Laga tersebut akan digelar pada November 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024. Semua pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Masih ada banyak hal yang harus diperjuangkan, ujar Calvin Verdong dilansir dari akun Instagram pribadinya. Meskipun kita telah melewatkan beberapa langkah dalam perjalanannya, yang penting sekarang adalah upaya yang kita lakukan mulai dari sini. Jangan pernah menyerah, lanjutnya. Timnas Indonesia dinilai masih memiliki peluang mengingat jarak antara peringkat kedua hingga terbawah hanya terpaut 2 poin saja. Bagaimana pendapat kalian tentang semangat Calvin dan peluang Timnas Indonesia di kualifikasi mendatang? Ayo, bagikan komentar kalian. Akhirnya sadar dan waras juga, memang turnamen Piala AFF itu sangat gak penting karena gak masuk kalender FIFA. Legenda Timnas Malaysia sampai bicara belak-belakan, begini terang-terangan puji Timnas Indonesia yang ambil keputusan istimewa. Apa yang ia perbuat? Ini berita selengkapnya. Safa Sali terkesima dengan kebijakan Timnas Indonesia yang menggunakan pemain-pemain U23 di Piala AFF 2024. Ia mendesak Timnas Malaysia untuk meniru langkah tersebut. PSSI telah mengumumkan jauh-jauh hari bahwa Timnas Indonesia akan mengandalkan pemain yang diproyeksikan untuk SEA Games 2025 dalam ajang Piala AFF 2024. Langkah ini diambil untuk mematangkan persiapan dengan Shin Tae-yong tetap melatih tim. Mayoritas pemain yang dipilih berusia di bawah 23 tahun sebagai persiapan menuju SEA Games 2025 di Thailand.
Safel melihat kebijakan ini sebagai langkah positif dan mendesak Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) untuk menerapkan kebijakan serupa. Kalau saya pakai skuad U23 untuk memberikan eksposur dan kami punya target lebih besar yaitu Piala Asia dan Piala Dunia, katanya dikutip dari Makan Bola. Jadi, turnamen ini untuk memberikan paparan kepada skuad U23 imbuh pria berusia 40 tahun itu. Timnas Malaysia sendiri tergabung di grup A Piala AFF 2024 bersama Timnas Thailand, Timnas Singapura, Timnas Kamboja, dan Timnas Timor Leste. Peluang untuk lolos ke semifinal terbuka lebar sehingga menggunakan skuad U23 bisa memberikan banyak keuntungan. Harimau Malaya Muda akan lebih teruji di turnamen kompetitif. Selain itu, Piala AFF 2024 tidak masuk dalam agenda FIFA, sehingga klub tidak wajib melepas pemain. Mereka cenderung lebih rela memberikan jam terbang kepada pemain U23 di tim nasional daripada membiarkannya tidak terpakai di klub. Patut dinanti apakah Malaysia berani mengikuti jejak Indonesia atau tidak, terutama karena Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025 akan memasuki waktu rehat saat Piala AFF bergulir. Apa pendapat kalian tentang kebijakan ini? Apakah kalian setuju jika Malaysia mengikuti langkah Indonesia? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Mantap, ini baru kabar super alhamdulillah. Media Belanda bersama Jens Raven bocorkan PSSI resmi proses satu pemain naturalisasi yang sempat meriahkan Liga teratas Inggris, sosoknya besar dan kuat, berinisial JR. Apa yang Jens Raven sampaikan ke media Belanda tersebut? Temukan ulasan selengkapnya hanya di sini. Media Belanda Voetbal Primeur membocorkan nama pemain naturalisasi selanjutnya yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Dalam podcast terbaru bersama penyerang timnas Indonesia U20, Jens Raven, Voetbal Primeur mengindikasikan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, sebagai calon pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Apakah Jairo Riedewald menjadi pemain selanjutnya yang memperkuat tim Merah Putih? Dalam hashtag Donadel terbaru bersama penyerang Indonesia Jens Raven, kami mendiskusikan beberapa nama untuk timnas Indonesia, mantan pemain Ajax Jairo Riedewald, tulis @Voetbal Primeur. Tanda-tanda Jairo Riedewald sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia sudah beredar sejak beberapa bulan terakhir. Di akun Instagramnya @Riedewald, ia bahkan sudah menaruh bendera Indonesia. Menurut podcaster Voetbal Primeur Denie van Laar, Jairo Riedewald sudah positif untuk memperkuat timnas Indonesia. Informasi yang didapatnya menyebutkan bahwa PSSI sedang mengusahakannya menjadi warga negara Indonesia. Sosok pelukis yang bikin heboh saat Kevin Dix hendak datang ke Indonesia, Zulham Subari, juga membuat kode dengan melukis wajah Jairo Riedewald dan hasil lukisannya disukai gelandang 28 tahun tersebut. Kini pertanyaannya adalah kapan Jairo Riedewald tiba di Indonesia untuk diperkenalkan kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Mengingat ex-pemain Crystal Palace ini sedang mengalami cedera hamstring, ia tak perlu berlatih bersama klub dan bisa merapat ke Indonesia dalam waktu dekat. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald berjalan bersamaan dengan Kevin Dix, ex-pemain timnas Belanda senior ini berpotensi memperkuat timnas Indonesia bulan depan. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024 di matchday kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pola 3-4-3 asuhan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat membentuk kolaborasi apik dengan Tom Haye di lini sentral. Menarik untuk menanti kelanjutan kabar Jairo Riedewald. Apa pendapat kalian tentang kemungkinan ini? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Mungkin saking takutnya dengan kehebatan timnas Indonesia saat ini, media AFC peringatkan keras Arab Saudi jangan sampai bikin hal bodoh ini ketika bertandang ke Jakarta. Sampai nekat buat pengumuman mengejutkan kayak begini. Apa yang terjadi di lapangan? Temukan jawabannya hanya di sini.
Media AFC melakukan review terkait penampilan tiap negara di matchday keempat dan menyoroti bahwa Arab Saudi tidak boleh melakukan kesalahan saat menghadapi timnas Indonesia di laga November. Pada pertandingan melawan Bahrain yang berlangsung pada Selasa, Arab Saudi kembali membuang peluang dan duel tersebut berakhir dengan skor 0-0. Kondisi ini membuat Arab Saudi kehilangan banyak poin saat bertindak sebagai tuan rumah, hanya mengumpulkan 2 poin dari 3 laga kandang melawan Indonesia, Jepang, dan Bahrain. Dalam review matchday keempat dan preview matchday kelima, media AFC menegaskan bahwa Arab Saudi tidak punya lagi ruang untuk berbuat salah. Ini adalah perbedaan kontras dibandingkan kualifikasi Piala Dunia 2022 mereka. Ketika Arab Saudi dengan mudah menjadi pemuncak klasemen untuk memastikan keikutsertaan ke-7 ke Piala Dunia, yang kemudian dilanjutkan dengan kejutan mengalahkan Argentina. Kini, dengan Jepang terus menunjukkan kelasnya, Australia sedang meningkat, dan Bahrain berusaha membidik penampilan perdana di Piala Dunia. Skuad Roberto Mancini tidak memiliki lagi ruang untuk membuat kesalahan di bulan November ketika menghadapi Sotjeroos dan Indonesia. Tulis media AFC. Apa pendapat kalian tentang tekanan yang dihadapi Arab Saudi menjelang pertandingan ini? Mari diskusikan di kolom komentar. Nah, ini baru top kalau Anda kerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Meski timnas Indonesia kalah, wasit Omar Al-Ali malah makin banyak fans dari netizen tanah air. Tak seperti wasit Ahmed Al-Kaf. Apa yang publik berikan ke wasit tersebut? Saksikan detail selengkapnya hanya di sini. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina Selasa 15 Oktober 2024 di bawah kepemimpinan wasit Omar Al-Ali. Meski demikian, wasit Omar Al-Ali justru mendapatkan pujian dari supporter Timnas Indonesia. Meskipun skuad asuhan Shin Tae-yong gagal meraih kemenangan, netizen Indonesia memuji performa wasit tersebut. Walaupun kalah, tetap big respect, tulis akun Instagram @svi. Seorang netizen juga menyoroti lonjakan pengikut Instagram Omar Al-Ali yang sebelumnya hanya 28.000 kini meningkat drastis menjadi lebih dari 90.000. Kekuatan netizen Indonesia, tulis akun @riz. Selain itu, akun Instagram penggemar Shaine Patinama juga memberikan apresiasi. Terima kasih Pak. Anda sudah jadi pengadil yang baik dalam pertandingan kemarin. Reaksi netizen ini berbeda jauh dibandingkan saat timnas Indonesia imbang melawan Bahrain, di mana amarah langsung ditujukan kepada wasit Ahmed Al-Kaf. Instagram wasit asal Oman itu bahkan hilang tak lama setelah pertandingan selesai, dan sampai saat ini, netizen Indonesia masih mencaci maki wasit yang dianggap tidak adil. Apa pendapat kalian tentang reaksi netizen terhadap kedua wasit tersebut? Mari diskusikan di kolom komentar. Dasar kurang ajar, mungkin orang ini dilahirkan dari pantan bokong sampah. Gelandang timnas Cina di luar dugaan buat pernyataan sangat bodoh dan tolol nekat berani senggol pemain timnas Indonesia. Bisa-bisanya menghina sampai kayak gini. Apa yang sebenarnya ia utarakan? Temukan ulasannya hanya di sini. Pemain Cina sudah berani sesumbar setelah menang sekali atas timnas Indonesia. Dia bahkan menyindir naturalisasi yang dilakukan oleh skuad Garuda. Melansir dari media setempat, pemain Cina Xie Weneng mengklaim bahwa dia dan rekan-rekannya memang unggul dibandingkan penggawa naturalisasi timnas Indonesia. Menurutnya, pemain naturalisasi timnas Indonesia hanya kelas 2 di level Asia dan kemampuan para penggawa tim nasional Cina tidak kalah dengan mereka. Sebagai informasi, Xie Weneng tampil penuh di sektor sayap kanan ketika Cina menang atas timnas Indonesia. Ia mendapat rating 6,8 dari SofaScore meski diganjar kartu kuning oleh wasit. Pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia hanyalah pemain kelas 2 di Asia, bukan? Kemampuan kami tidak kalah dengan mereka, ujar Xie Weneng. Kesombongan pemain milik klub Shandong Taishan itu semakin menjadi-jadi karena dia merasa rekan-rekannya di tim Cina punya kualitas yang setara dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Jika dilihat dari kualitas individu saja, saya rasa kami hampir sama dengan mereka, bahkan lebih baik lanjutnya. Apa pendapat kalian tentang pernyataan Xie Weneng ini? Apakah kalian setuju atau tidak? Mari diskusikan di kolom komentar.
Kali ini fans timnas Indonesia sangat sepakat dengan Bung Towel akhirnya waras dan sadar. Shin Tae-yong wajib dengarkan kritik Bung Towel demi lolos Piala Dunia 2026. Eksklusif berita hanya di channel Indonesian Soccer. Ini penjelasan lengkapnya dan tonton video sampai habis. Bung Towel membahas hasil pertandingan antara tim nasional Indonesia dan Cina. Ia menyoroti kecenderungan dalam respons publik terhadap hasil pertandingan, di mana kemenangan sering disambut pujian, sementara kekalahan disertai kritik tajam. Bung Towel mencatat bahwa pelatih Shin Tae-yong cenderung mengandalkan strategi defensif, termasuk parkir bus dan serangan balik. Meskipun Indonesia memiliki sejumlah pemain naturalisasi yang dianggap berkualitas, hasil yang didapat tetap mengecewakan. Data statistik menunjukkan bahwa Indonesia menguasai bola 84% dan menciptakan lebih banyak peluang, namun efektivitasnya di area penalti sangat rendah dibandingkan dengan Cina. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia kalah 2-0 dengan kritik tajam mengarah kepada strategi dan pilihan pemain. Bung Towel mempertanyakan kualitas pengambilan keputusan dalam pemilihan pemain dan taktik permainan, serta tanggung jawab pelatih ketika tim tidak menunjukkan peningkatan performa. Dengan data statistik yang memperlihatkan ketidakmampuan Indonesia untuk memanfaatkan penguasaan bola, Bung Towel mengajak pendengar untuk merenungkan ke depan bagaimana tim bisa beradaptasi dan belajar dari kekalahan ini, sambil tetap berharap akan adanya perubahan positif dalam strategi dan pemilihan pemain di pertandingan mendatang. Pesona kecantikannya sudah tak diragukan lagi, fans timnas Indonesia kaum Adam bisa tak berkedip melihatnya. Apalagi dia belum menikah alias masih segar. Ratu Tisha, wakil ketum PSSI, langsung angkat bicara begini dan skakmat keras kekonyolan dan alasan sampah Bahrain nolak main di Indonesia. Ratu Tisha sampai bilang gini, semuanya auto bahagia. Simak detail lengkapnya hanya di sini. PSSI pastikan semua lawan timnas Indonesia yang bertandang ke Indonesia akan terjamu dengan sangat baik. Wakil Ketua Umum Ratu Tisha katakan hal ini bisa dibuktikan lewat laga-laga Garuda sebagai tuan rumah sebelumnya. Ini sekaligus jadi bantahan soal Bahrain meminta pindah venue saat lawan Indonesia. Kami telah memberikan yang terbaik. Tim-tim dari negara-negara lain pun datang dan memberikan testimoni yang sangat baik. Puas terhadap pelayanan kita, kenyamanan, serta keamanan dan ketertiban yang sudah kita showcase kepada dunia, ujar Ratu Tisha. Kita pun pernah berpengalaman di FIFA World Cup U17 yang sifatnya sudah internasional, tambahnya. Apa pendapat kalian tentang pernyataan ini? Apakah kalian percaya timnas Indonesia akan memberikan pengalaman yang baik bagi lawan-lawan mereka? Mari diskusikan di kolom komentar. Ada apa dengan sepak bola Vietnam sekarang makin lama makin terbenam ke dasar jurang di saat semua wakil ASEAN berjuang agar ranking FIFA naik, bisa-bisanya pilih nganggur untuk alasan bodoh ini. Apa yang Federasi Vietnam utarakan? Simak baik-baik. Timnas Vietnam menjadi satu-satunya tim raksasa Asia Tenggara yang tidak memiliki agenda uji coba di FIFA Matchday November 2024. Sejumlah wakil Asia Tenggara mengalami perubahan peringkat di ranking FIFA setelah FIFA Matchday Oktober 2024. Timnas Thailand akan naik 4 peringkat dari posisi 100 ke 96 dunia usai menjuarai Piala Raja 2024. Sementara itu, Timnas Indonesia harus rela turun 1 posisi ke peringkat 130 dunia setelah imbang melawan Bahrain dan kalah dari Cina. Berbeda dengan tim-tim di atas, Vietnam tidak memiliki agenda uji coba di FIFA Matchday November 2024. Sebagai gantinya, Kim Sang-sik dan anak-anak asuhnya hanya akan berkumpul untuk pemusatan latihan pada 21 November. Vietnam berencana menggelar TC dan laga uji coba tidak resmi selama 2 minggu di Korea Selatan. Tim ini akan menjadi pesaing timnas Indonesia di babak penyisihan grup Piala AFF 2024, di mana kedua tim tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar, dan Laos. Apa pendapat kalian tentang strategi Vietnam yang hanya mengadakan pemusatan latihan tanpa uji coba? Apakah ini akan berpengaruh pada performa mereka di Piala AFF? Yuk, diskusikan!
Yes, alhamdulillah, keputusan cerdas diambil oleh pelatih timnas U20 Indra Syafri, akhirnya sadar dan waras juga. Wilber Jardim yang sempat dicoret kini dipanggil lagi sampai umumkan hal ini ke publik. Apakah itu? Tonton video sampai selesai. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengumumkan bahwa Wilber Halim Jardim dan Jens Raven akan dipanggil untuk pemusatan latihan pada 26 Oktober 2024. Namun, ia belum dapat memastikan apakah kedua pemain tersebut bisa bergabung. TC ini disiapkan sebagai persiapan untuk Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina pada 6 hingga 23 Februari mendatang. Indra menyebutkan bahwa dalam 30 pemain yang akan dipanggil, termasuk Wilber dan Jens. TC akan berlangsung di Bali pada 26 Oktober dan di Jepang pada 4 November 2024. Wilber dan Jens Raven kami panggil lagi. Apakah mereka bisa gabung di TC, kami akan lihat nanti, kata Indra di Jakarta, dikutip Sabtu dalam kurung 19 Oktober 2024. Indra yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI menyatakan bahwa TC kali ini bertujuan untuk membentuk kekuatan tim dan memantau perkembangan pemain. Ia juga mengungkapkan bahwa tidak masalah jika ada pemain yang absen karena mendapatkan jam terbang di klub. Kalau bisa datang, oke. Tidak bisa datang karena main di klub, oke, ujar Indra. Saya sudah bilang kalau diperlukan klub dan pasti main, kami kasih, tambahnya. Indra menekankan pentingnya mengetahui perkembangan pemain di klub masing-masing dan menjaga komunikasi baik dengan pelatih klub. Kami perlu komunikasi baik antara saya dengan pelatih klub, ungkapnya. Itu saya lakukan dengan pelatih klub dan manajemen klub. Semua bisa dikomunikasikan dengan baik, tutupnya. Apa pendapat kalian tentang pendekatan Indra Syafri dalam mengelola tim dan komunikasi dengan klub? Yuk berbagi! Keputusan cerdas Coach Justin jelang timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 beri saran luar biasa ini ke skuad Shin Tae-yong agar raih hasil positif. Apa yang dia ungkapkan ke rakyat bola? Ini detail lengkapnya. Coach Justin menilai timnas Indonesia akan kesulitan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dengan sisa pertandingan yang ada. Dalam tayangan di kanal YouTube Justinus Laksana, Coach Justin menyatakan kekecewaannya terhadap hasil pertandingan melawan Cina. Gua asli sangat kecewa, tegas Coach Justin. Ia menyoroti bahwa timnas Indonesia tidak bisa bermain bagus selama 2 babak, sering hanya tampil baik di 1 babak dan harus mengganti pemain. Hal ini membuat Coach Justin beranggapan bahwa timnas Indonesia akan kesulitan untuk lolos ke Piala Dunia. Ridiculous untuk gua ini susah kalau lu main kayak gini, mau masuk Piala Dunia atau lolos, katanya. Ia juga berpendapat bahwa pelatih Shin Tae-yong perlu memberikan kesempatan kepada para pemain untuk bermain kompak, bukan terus-menerus mengubah susunan tim. Menurutnya, perubahan yang sering dalam lineup berdampak negatif terhadap kekompakan pemain. Jadi intinya adalah kasih satu tim kesempatan untuk bermain kompak, jangan dirombak-rombak terus, pusing juga lu sebagai pemain, pungkasnya. Bagaimana pendapat kalian tentang analisis Coach Justin ini? Apakah kalian setuju dengan pandangannya? Mari berbagi.